Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus apa dulu? Berdoa. Baik, siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan Ilham. Ayo teman-teman, angkat tangannya ke atas ya. Ayo sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, tadi sudah berdoa, artinya sudah apa? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa sih kita ketika belajar harus membaca doa? Supaya apa? Supaya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Wah, hebat. Coba tepuk tangan buat semuanya. Oke, supaya sekarang lebih siap lagi dan lebih semangat lagi, mari kita tepuk lipat dulu ya anak-anak. Yuk, 1, 2, 3, tepuk lipat. Oke, kalau udah tepuk lipat artinya sudah siap, tidak boleh mengobrol lagi. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai keterampilan membaca. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwasanya dalam keterampilan membaca itu kita akan membaca sebuah cerita. Nah, cerita apa kemarin? Cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita yang berupa hayalan, imajinasi, tidak nyata. Nah, contohnya seperti apa? Ada apa saja kemarin? Ada dongeng, ada legenda, mitos, sage, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari cerita fiksi, yaitu fabel. Ada yang pernah mendengar cerita fabel? Apa? Ayo, cerita fabel itu apa saja ya? Ya, benar, kancil dan buaya. Lalu apa lagi? Semut dan belalang. Ya, apa lagi? Masih banyak ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan cerita mengenai si kancil dan buaya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kembali nih terkait fabel. Jadi, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan. Tapi, di dalam cerita tersebut, hewan-hewan tersebut memiliki perilaku seperti manusia. Kok seperti manusia, Bu? Iya, karena dalam ceritanya hewan-hewan tersebut dapat berbicara. Kemudian mereka itu melambangkan sifat manusia. Misalkan kancil sifatnya apa? Cerdas. Kemudian apa lagi? Buaya misalkan sifatnya apa? Bodoh. Kemudian apa lagi? Kelinci sifatnya apa? Sombong. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga rubah, sifatnya licik. Nah, cerita fabel ini itu kaya akan moral atau pesan yang baik bagi kalian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dalam ceritanya pasti mengandung makna, kemudian ajaran nilai-nilai yang menunjukkan sifat-sifat baik ataupun sifat-sifat buruk yang boleh diterapkan dan juga tidak boleh diterapkan. Nah, kenapa sih menggunakan hewan? Agar kalian mudah memahaminya dan juga tertarik untuk membaca.
Oke, di sini langsung saja bisa diperhatikan ya pada gambar di samping ibu. Nah, baik, di sini sudah ada kotak paragraf. Jadi, ibu sudah memberikan media berupa kotak paragraf yang berisikan paragraf dari cerita Kancil dan Buaya. Coba, kalau dari judulnya, berarti kisah ini menceritakan tentang siapa? Tentang siapa saja? Tentang buaya dan kancil. Nah, ceritanya seperti apa sih tentang sang kancil dan buaya ini? Coba, mari kita amati gambarnya ya. Nah, untuk gambar ini, coba prediksikan apa sih dari gambar tersebut? Cerita ini tuh tentang apa ya? Boleh, tentang kancil yang melompati buaya boleh. Apalagi, coba buayanya berbaris, ya boleh. Apalagi kancilnya hebat, bisa berdiri di atas kepala buaya, boleh. Nah, itu disimpan dulu ya anak-anak terkait prediksi kalian terkait cerita si kancil dan buaya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait ceritanya, sesuaikan dengan hasil prediksi kalian tadi. Nah, sekarang ibu ada 9 kotak atau 9 kantong yang berisi paragraf. Jadi cerita dalam cerita fabel si kancil dan buaya ini ada 9 paragraf. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait struktur dan juga ciri-ciri dari cerita fabel melalui paragraf ini. Oke. Sekarang siapa yang mau maju untuk membacakan cerita setiap paragraf? Ya, boleh. Siapa? Kita ambil nomor 1. Nah, nomor 1 ibu dulu yang membacakannya ya. Nanti kalian tinggal melanjutkan. Nah, ceritanya, di sebuah hutan belantara yang luas, hiduplah beraneka ragam satwa. Salah satunya ialah seekor kancil yang cerdik dan ramah terhadap sesamanya. Karena pada suatu pagi ketika sang kancil sedang berjalan menelusuri hutan, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Lantas sang kancil pun menyapa induk bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan ia temui. Tak henti-henti ia sapa. Itulah sang kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Nah, dari awal tersebut sudah ada gambaran belum bagaimana sih ceritanya? Sudah apa belum? Belum ya? Nah, berarti sudah ya. Kenapa sudah? Karena kita tahu bahwa sifat si kancil ini apa? Dia ramah dan juga dia cerdik. Berarti itu masuk ke bagian apa? Bagian penokohan. Baik, kemudian siapa yang mau lanjut ke kotak kedua? Nah, baik, terima kasih tadi Aldi sudah menjelaskan. Nah, jadi untuk paragraf yang kedua ini berisikan dengan kecerdikan yang ia miliki, sang kancil sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa lain yang datang kepada sang kancil ketika mereka memiliki masalah. Nah, kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Nah, ada tambahan lagi nih sifat dari sang kancil, apa? Suka menolong. Nah, sifat si kancil ini jadinya apa? Antagonis apa protagonis? Protagonis atau karakter yang baik. Baik, siapa lagi yang mau maju nomor 3? Ya, silakan Sinta, boleh. Ya, tepuk tangan untuk Sinta. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali. Nah, kemudian ceritanya berlanjut. Nah, tanpa berpikir panjang, sang kancil pun segera menghampiri anak ayam tersebut. Lalu ia turun ke lubang untuk membantu mereka yang terperangkap. Nah, setelah masuk ke dalam,
kancil membukukan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya sehingga dapat keluar dari lubang tersebut. Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jika kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian, ucap sang kancil dengan ramah. Nah, berarti sifatnya sang kancil ini sudah baik sekali ya, sudah cerdik, rajin, ramah, kemudian juga suka menolong sesama. Sekarang jadi ceritanya tentang apa nih? Ceritanya sudah bertemu belum? Belum, baru menceritakan tokoh utamanya yaitu si kancil. Oke, sekarang kotak nomor 4. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Rido. Ya, tepuk tangan buat Rido. Bagus sekali membacanya, sudah lancar. Nah, baik. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kembali ya. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, sang kancil pun melompat keluar lubang. Dia melompat dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia langsung melepaskan ketiga anak ayam tersebut. Nah, kemudian sang induk pun sangat berterima kasih kepada sang kancil karena telah membantu anak-anaknya keluar dari lubang tersebut. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi pun bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada sang kancil. Terima kasih Tuan Kancil. Nah, ucap ketiga anak ayam tersebut. Nah, ini masih paragraf ini masih berlanjut menjelaskan tentang si kancil. Belum ada nih tentang buayanya. Ceritanya salah nggak ya? Tadi yang sudah berprediksi ceritanya hanya tentang kancil dan buaya. Ragu pasti. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan untuk nomor ke-5. Siapa mau membaca? Iya, boleh, silakan. Nova. Oke, nah kemudian di paragraf ke-5 tadi telah dibacakan oleh Nova bahwa setelah kancil berjalan-jalan cukup lama, ia mulai merasa lapar dan ia pun menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Nah, namun setelah makan ia berkata, rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang, katanya. Nah, sang kancil pun kemudian terus berjalan, tapi di tengah teriknya matahari, ia tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaganya setelah berjalan dan makan tadi. Jadi, si kancil ini tiba-tiba merasa lapar. Nah, ia pun berjalan, kemudian menemukan berhenti di sebuah sungai untuk melepaskan dahaga. Nah, ini sudah mulai masuk untuk ke permasalahan. Nah, baik, sekarang siapa yang mau nomor 6? Wah, ramai sekali yang tunjuk tangan. Baik, Bu pilih ya. Siapa ya? Boleh Iksan, silakan. Silakan maju. Wah, tepuk tangan. Iksan bacanya sudah sangat lancar. Nah, jadi berdasarkan cerita Iksan tadi, setelah si kancil tadi puas minum, nah ia tuh memandangi sungai dan langsung berbinar ketika ia melihat di seberang sungai itu ada buah-buahan. Ada buah-buahan yang sangat segar. Nah, ini ada buah apa? Ada buah apel di situ ternyata. Nah, namun derasnya air sungai tidak memungkinkan sang kancil untuk melewati sungai tersebut. Lalu ia terpikirkan sebuah ide. Apa ya idenya kira-kira? Mari kita simak di paragraf selanjutnya, yaitu di kotak nomor 7. Siapa yang mau baca kotak nomor 7? 1, 2, 3. Ya, silakan Cynthia, boleh. Tepuk tangan teman-teman, sudah sangat bagus ya. Nah, dari cerita tadi berarti apa? Namun tiba-tiba datang seekor buaya ke tepi sungai, di mana ada sang kancil. Nah, buaya itu menghampiri kancil dan terlihat senang, berkata seperti ini. Hai kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami? Tanya buaya pada sang kancil. Nah, sang kancil pun menjawab pertanyaan buaya tersebut dengan senang hati.
Aku mempunyai berita baik untuk kalian. Aku membawakan daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar saja di sungai, nanti akan aku hitung, jawab sang kancil. Nah, berarti sudah ketemu belum nih ceritanya tentang apa? Nah, jadi sudah tahu ya prediksinya benar atau tidak. Ini di awal tadi cerita dari gambar dan juga dari judulnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 8. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Nah, berdasarkan cerita Reno tadi, buaya itu merasa sangat senang karena kabar dari kancil bahwa mereka akan mendapatkan makanan atau daging segar dari sang raja. Kemudian segera buaya dan kawanan buaya lainnya itu membentuk barisan seperti pada gambar di atas. Nah, membentuk barisan berjajar hingga membentuk sebuah jembatan. Kemudian para buaya tersebut mengucapkan secara bersamaan dan bersemangat, "Sudah siap!" Sang kancil pun sangat gembira melompati buaya sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, dan melewati sungai tersebut atau melewati kepala buaya. Ada berapa buaya di gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buaya. Wah, berarti dapat disimpulkan apa nih ceritanya? Apakah sang kancil dan buaya ini berteman dan bekerja sama? Atau mereka sama-sama untung? Sang kancil dan buayanya? Atau sang kancil berbohong kepada buaya supaya dapat melewati sungai? Atau buaya ini berbohong, malah mau makan sang kancil? Ayo, prediksi mana yang benar? Oke, untuk memeriksa hasil jawaban kalian, kita lanjut ke paragraf ke-9. Oke, siapa yang membaca paragraf terakhir? Oke, boleh. Cinta, silakan maju. Wah, tepuk tangan untuk Cinta. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Sudah paham? Siapa yang benar? Nah, aku masih bingung. Baik, Ibu jelaskan sekali lagi ya untuk paragraf terakhir. Ceritanya itu seperti apa sih? Nah, ceritanya itu setelah sampai di ujung, yaitu di ujung seberang dari hutan, kancil langsung melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, sang kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya tanpa memberikan daging segar yang ia janjikan pada awal ketika ingin menyeberangi sungai. Oleh karena itu, sang buaya pun marah karena telah dibohongi oleh kancil. Kancil pun merasa memiliki kebebasan untuk memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai dan menghilangkan rasa laparnya tanpa memperdulikan perasaan dari sang buaya. Nah, jadi berdasarkan cerita ini, siapa yang tadi prediksinya benar bahwa sang kancil ini hanya memanfaatkan buaya untuk dapat menyeberangi sungai? Wah, banyak sekali yang sudah benar. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham ya terkait cerita si kancil dan buaya. Ayo, tadi siapa yang sudah memprediksi dan prediksinya benar? Wah, banyak ya. Tepuk tangan buat anak-anak ibu semuanya. Dan yang masih salah prediksinya, tadi terkecoh ya dengan gambar. Jadi mengartikan bahwa kisah sang kancil dan buaya ini adalah cerita persahabatan dan kerjasama antara si kancil dan buaya. Tetapi ternyata adalah kisah kecerdikan sang kancil dalam mengkelabui atau membohongi buaya untuk menyeberang sungai, yaitu ke tepi hutan untuk mendapatkan
makanan yang dia inginkan. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, nilai moral apa sih kita dapatkan dari cerita Sang Kancil dan Buaya? Nah, iya benar, harus berperilaku jujur. Terus apa lagi? Ya, tidak boleh curang. Apa lagi? Tidak boleh berbohong. Apa lagi? Egois. Ya, betul sekali. Jadi, kita tidak boleh nih berbuat curang, berbohong. Kita harus selalu berperilaku jujur, meskipun kita memiliki kepintaran, kecerdikan, tapi kita tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi kita yang merugikan atau menyakiti perasaan orang lain, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, sebenarnya kancil ini adalah hewan yang cerdas dan juga hewan yang ramah atau hewan yang baik, tapi di cerita ini ia tidak memanfaatkan kecerdikan dan kepintaran yang ia miliki untuk berbuat baik kepada sesama. Buktinya ia membohongi buaya, padahal buaya sudah mempercayai si kancil. Nah, kita tidak boleh ya kita tidak boleh mengingkari janji, padahal kita sudah berjanji nih, atau kita sudah berbicara, memberikan harapan, tapi ternyata tidak kita lakukan. Itu tidak boleh ya, seperti itu. Lalu sekarang ibu mau bertanya lagi nih terkait struktur. Nah, struktur dari cerita ini apa saja sih? Ada judul. Tadi judulnya apa? Yaitu Si Kancil dan Buaya. Terus ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi adalah pembuka cerita atau gambaran umum. Contohnya seperti mengenalkan waktu, tempat, tokoh, seperti itu. Nah, tadi orientasinya apa? Di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil yang cerdas, yang cerdik dan juga ramah. Tadi ada sampai berapa kotak? Ada 4. Itu menjelaskan cerita tentang sang kancil. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ialah konflik atau masalah dalam cerita. Dimulai pada paragraf keberapa tadi? Paragraf ke-5, di mana kancil itu sedang berjalan, kemudian ia haus dan lapar. Ia melihat di seberang sungai itu ada hutan yang banyak makanan. Nah, gimana tuh caranya dia supaya dapat menyeberangi sungai yang penuh buaya dan arus sangat deras tersebut? Dan itu merupakan konflik atau komplikasi yang ada dalam cerita Si Kancil dan Buaya. Kemudian klimaksnya apa? Klimaksnya adalah puncak konfliknya. Nah, gimana puncak konfliknya ini? Si kancil itu membohongi buaya. Ia menipu dengan mengatakan bahwa ia membawa daging segar dari raja untuk diberikan kepada buaya dan menyuruh buaya untuk berjejer berbaris, kemudian dihitung seperti jembatan, padahal itu hanya akal-akalan kecil agar dapat menyeberangi sungai. Nah, lalu ada resolusi. Resolusi itu apa sih, Bu? Nah, resolusi itu adalah penyelesaian. Penyelesaian dari masalah ini apa? Kancilnya kabur dan buayanya dibodohi atau dibohongi dan tidak mendapatkan daging segar yang dijanjikan. Dan ternyata kancil hanya berbohong karena dia hanya ingin menyeberangi sungai agar dapat memakan buah-buahan di seberang hutan. Nah, kodenya itu adalah tadi, yaitu pesan moral yang Ibu sampaikan tadi. Kode itu adalah amanahnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk unsur-unsur intrinsik, kemarin Ibu sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam cerita fabel ada apa aja? Ada 7. Yang pertama ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar. Ada latar apa saja? Ya, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada sudut pandang. Ada sudut pandang berapa saja? Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang
ketiga. Kemudian ada gaya dan bahasa. Serta yang ketujuh ada amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Baik, anak-anak ibu sudah paham ya terkait cerita fabel. Cerita fabel itu apa? Dan dari contoh yang telah ibu berikan tadi, yaitu cerita fabel mengenai kisah si kancil dan buaya. Jadi siapa sekarang yang mau menyimpulkan? Nah, ya betul, anak-anak ibu pintar semuanya. Nah, jadi ibu akan mengulas kembali ya bahwa cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia, yang bersifat fiksi atau khayalan dan imajinasi. Karena di dunia nyata tidak ada ya hewan yang dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia, karena hewan tidak memiliki akal. Kemudian ciri-ciri dari cerita fabel tadi apa? Ceritanya berupa fiksi, tokoh-tokoh yang digambarkan adalah binatang, watak dan tokoh penokohannya digambarkan seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, seperti itu. Kemudian tokoh hewan dapat berbicara, kemudian biasanya menggunakan latarnya apa? Latarnya alam, hutan, sungai, sawah. Nah, tadi kalau di cerita Sang Kancil dan Buaya, latarnya adalah hutan dan sungai. Kemudian cerita dari fabel ini sebab akibat. Jadi apa yang dilakukan itu ada akibatnya. Nah, kemudian mengandung amanah dan berupa kalimat naratif, yaitu kalimat langsung yang berupa percakapan seperti tadi. Percakapan antara kancil dan buaya ketika kancil hendak menyeberangi sungai. Oke, dan strukturnya tadi ada 7, strukturnya ada 6, unsurnya ada 7. Baik, ibu tutup untuk cerita Sang Kancil dan Buaya hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas cerita fiksi yang lain. Oke, ibu akhiri. Terima kasih. Nah, sebelum menutup kegiatan hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo, silakan tadi yang telah memimpin, pimpin kembali doa yang kali ini sebagai penutup. Ayo, tangannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Baik, anak-anak ibu tetap semangat, jaga kesehatannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.